warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer Andi dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4524091267. Di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang tantangan dan masa depan ilmu. Berikut ada kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Namun, kemajuan teknologi menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Teknologi telah memisahkan manusia dengan lingkungannya, menyebabkan kesepian, keterasingan, dan hilangnya rasa solidaritas. Nah, contohnya yaitu penemuan televisi, komputer, dan handphone yang menyebabkan terlenanya manusia dengan dunia layar. Keberadaan teknologi layar, khususnya televisi, handphone, dan komputer, membuat manusia cenderung mengabaikan hubungan antar manusia, baik dalam keluarga maupun lingkungan. Manusia menjadi terbiasa dengan layar dan melupakan pentingnya interaksi dan kebersamaan dengan orang lain. Akibatnya, hubungan antara anggota keluarga, tetangga, dan bahkan masyarakat menjadi renggang. Teknologi yang berkembang pesat seperti media elektronik dan bioteknologi dapat membuat manusia terlena dan mengabaikan kebutuhan mendasar. Nah, teknologi yang dapat mengarah pada hal negatif seperti tayangan kekerasan dan rekayasa genetika harus dibatasi dan dikawal secara ketat untuk menghindari konsekuensi negatif yang dapat merugikan manusia. Nah, dampak negatif teknologi dapat terjadi pada berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan moral. Dan juga perlu adanya kesadaran dan kehati-hatian dalam pemanfaatan teknologi agar tidak merugikan manusia dan lingkungan. Teknologi yang berkembang pesat tidak menjamin kemajuan jika tidak disertai dengan nilai-nilai luhur dan etika yang baik. Keterlibatan berbagai pihak sangat penting dalam mengawal perkembangan teknologi agar dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Penting untuk selalu mengevaluasi dampak teknologi terhadap kehidupan manusia dan lingkungan, agar mengambil langkah pencegahan dan mitigasi terhadap dampak negatifnya. Manusia harus dapat memanfaatkan teknologi secara bijaksana dan bertanggung jawab agar tidak menjadi budak teknologi. Teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk kemajuan, namun harus dikelola dengan baik agar tidak merugikan manusia dan lingkungan. Berikutnya ada agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu memiliki kesamaan. Agama lebih mengedepankan moralitas dan menjaga tradisi yang sudah mapan atau ritual, cenderung eksklusif dan juga subjektif. Sementara ilmu selalu mencari yang baru, tidak terlalu terikat dengan etika, progresif, bersifat inklusif, dan juga objektif. Kendati agama dan ilmu berbeda, keduanya memiliki persamaannya, yakni bertujuan memberi ketenangan,
ketenangan dan kemudahan bagi manusia. Agama memberikan ketenangan dari segi batin karena ada janji kehidupan setelah mati. Sedangkan ilmu memberi ketenangan dan sekaligus kemudahan bagi kehidupan di dunia. Agama mendorong umatnya untuk menuntut ilmu. Hampir semua kitab suci menganjurkan umatnya untuk mencari ilmu sebanyak mungkin. Agama dan ilmu sama-sama memberikan penjelasan ketika terjadi bencana alam, seperti banjir dan gempa bumi. Karakteristik agama dan ilmu tidak selalu harus dilihat dalam konteks yang berseberangan, tetapi juga perlu dipikirkan bagaimana keduanya bersinergi dalam membantu kehidupan manusia yang lebih layak. Contohnya, ilmu dan teknologi mampu mengantarkan manusia hidup dalam tataran yang global, yang juga sering disebut dengan era informasi. Tetapi kehidupan global itu pula menyengsarakan sebagian besar penduduk di kulit bumi ini. Akibat dari kemajuan teknologi informasi, masyarakat miskin di daerah tertentu dan semakin transparan. Sebaliknya, orang yang super kaya juga terlihat dengan kasat mata. Dan tidak hanya persoalan miskin dan kaya yang kasat mata, tetapi persoalan politik, sampai hiburan dan bahkan aktivitas nyamuk di hutan belantara Sungai Amazon di Amerika Latin pun dapat ditonton. Manusia semakin tergantung pada teknologi, sehingga sulit membedakan antara kenyataan dan hasil rekayasa, termasuk rekayasa informasi. Informasi tentang tsunami di Aceh menyebar cepat ke seluruh dunia, sehingga spontan tercipta solidaritas global. Nah, solidaritas global ini merupakan hasil rekayasa informasi yang dahsyat, karena semua televisi menayangkan kejadian yang mengerikan dan menyentuh rasa kemanusiaan. Padahal wilayah Aceh yang tidak terkena bencana juga mengalami penderitaan, tetapi tidak diliput media sehingga tidak ada solidaritas untuk membantu mereka. Inilah contoh dahsyatnya kekuatan sebuah rekayasa informasi. Dalam pandangan agama, ilmu dan teknologi bukan merupakan aspek kehidupan umat manusia yang tertinggi, dan tidak juga merupakan puncak kebudayaan dan peradaban umat manusia di dalam evolusinya mencapai kesempurnaan hidup atau perfection of existence. Banyak kaum rasionalis yang materialistis menganggap bahwa abad modern, abad ilmu, pengetahuan dan teknologi sekarang adalah puncak dari peradaban dan kebudayaan umat manusia. Karena dengan akalnya yang tajam, manusia modern dapat menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mengagumkan, dan menganggap manusia zaman dahulu adalah lebih rendah peradaban dan kebudayaannya, karena terlalu diliputi oleh kehidupan yang tidak rasional, tahayul, dan terbelenggu oleh kepercayaan agama yang dogmatis. Adapun tokoh Johann Slover, wakil pimpinan gereja Christian Science, mengemukakan pandangan yang segar. Ia berkata, kita memang harus mencintai kemajuan, merasa gembira menjadi bagian dari kemajuan itu, dan tidak takut menghadapinya. Karena mencintai kemajuan inilah akan muncul berbagai keterampilan yang diperlukan. Mencintai kemajuan teknologi bermakna kita menghargainya, memaklumi kekeliruan dan keberhasilannya,
mengindahkan semua sinyal peringatannya, mengakui semua kekurangannya, bersikap terbuka dan penuh perhatian, mencermati, mendengarkan, menghadapi persoalan dengan jujur, bersikap filosofis, menetapkan sejumlah standar, mempertanyakan berbagai standar, mengkaji ulang berbagai standar, memahami masalah, dan menyambut baik pendapat semua kalangan dan profesi. Sekian video saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.